حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. والذي عليه المؤول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان. والذكر الذي يجمع جميع المعاني الأذكار وثمرتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله، وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية. ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقة فليعكف على الذكر لله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق. فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى وشهدت عين سره الجمال الأقداس الأسماء كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kembali dapat berhadir di majelis Miftahul Jannah, bisa duduk kembali dengan keadaan mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan mudah-mudahan kita dapat istiqamah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Habib Abdullah di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid tentang daripada pentingnya bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan di samping itu juga di luar daripada batasan yang pertama tentang kewajiban yang harus kita kerjakan dan juga larangan yang harus kita tinggalkan. Pentingnya bagi diri kita untuk memagari daripada zahir dan batin kita dengan pagar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir ini adalah pagar. Pagar di dalam perkara-perkara kita, amalia-amalia kita zahir maupun batin. Di sini beliau mengatakan, dan yang harus kita laksanakan atau sandaran daripada thariqah seseorang yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah adalah mulazamatul dzikri lillah. Seseorang itu harus melazimkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika, maka lazim bagi kalian, harus bagi kalian, bihi, dengan zikir tersebut, ayyuhal muridu, wahai para murid, kata beliau, fi kulli halin, di setiap keadaan kalian, wa fi kulli waqtin, daripada setiap waktu kalian,
wa fi kulli makanin, di setiap tempat kalian di mana kalian berada, bil qalbi wal lisani, mengucapkan zikir itu, melakukan zikir itu di dalam hati dan lisan kalian. Jadi kata Abdul Haddad, di samping kalian tadi itu istiqamah, di samping kalian tadi itu ada memiliki haddut taklif, ada batasan yang harus kalian kerjakan daripada kewajiban dan daripada larangan yang harus ditinggalkan. Kalian harus pagari diri kalian itu dengan zikir. Nah tentunya diri kita ini ada bagian yang namanya ruh, ada namanya jasad, ada zahir, ada batin. Nah, kita harus memagari diri kita, harus kita sandarkan diri kita zahir maupun batin dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru alladhi yajma'u jami'al ma'anil adhkar. Dan zikir yang dia tadi itu mengumpulkan daripadanya seluruh daripada makna-makna zikir, wa thamaratiha al-batinati wa dhahirati, dan buah daripadanya makna zikir, semua zikir terkandung maknanya, buahnya zahir maupun batin, itu dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi seluruh zikir maknanya, kembalinya, kandungannya, buahnya ada di kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi seluruh para nabi, seluruh para anbiya, seluruh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini sebagai orang-orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh mereka tersebut, diperintahkan oleh Allah, tujuannya adalah mengajak orang kepada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, tidak ada Tuhan yang dihakin sebenar-benarnya bil ubudiyah, bil ibadah, bil haqiqah, kecuali yang layak disembah itu hanyalah Allah. Nah, itu tugasnya para nabi, tugasnya para rasul. Mereka menyampaikan aplikasinya la ilaha illallah. Harus dia tadi itu bil lisan, dengan lisan, yaitu banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian lagi kata Abdul Haddad adalah bil qalbi, dengan hatinya. Hatinya dawam, isinya dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau hati itu isinya, kalau zahir itu ucapannya, pengamalannya, ucapan tadi benar enggak hatinya la ilaha illallah. Lalu orang yang dia tadi itu sudah hatinya benar, dengan ucapannya benar la ilaha illallah, lalu bergerak tubuhnya. Bergerak tubuhnya. Kenapa? Karena dia sudah nyaman dengan kalimat itu dan hatinya benar-benar sudah terpancar la ilaha illallah, lalu bergerak badannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan sengaja ini badan ini digerak-gerakkan, tapi karena sudah selaras mulutnya la ilaha illallah dengan hatinya yang benar-benar dia sandarkan kepada Allah, lalulah badan tadi dengan sendirinya. Orang yang di luar zikir saja mendengarkan lagu dangdut saja, kenyamanan mendengarkan lagu tadi, maka umpat badannya tadi bergerak dia lah. Apalagi orang yang benar-benar tadi sudah zikir kepada Allah dalam keadaan yang dia tadi itu benar-benar
apa namanya, iftiqar ilallah, membutuhkan kepada Allah sandarannya, maka ketika dia benar-benar khusyuk dalam berzikir tadi, hatinya sudah sampai, kena ke hatinya, bukan kosong. La ilaha illallah. Nah, ada lagi yang kira-kira mengucapkan kalimat la ilaha illallah semacam itu tadi? Gak ada lagi yang dipikirkannya tentang dunia. Hatinya benar-benar tadi, ya Allah, yang kuharapkan hanya Allah. Ini orang yang dapat zahir batinnya. Apalagi ketika kita sudah dekat nih dengan ajal, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Nah itu talqin. Ada orang Manggaring sudah banget bahasanya, tidak lagi lam yurja bur'uhu, tidak lagi bahasanya diharapkan sembuh orang ini. Ya bisalah kalau diobati itu mencegah aja lagi, menahan aja lagi, melambati mati aja lagi bahasanya. Maka ini orang sunnah bagi kita ketika kita datangi ditalqin. La ilaha illallah, sehingga dia mengikuti nantinya, mengikuti dengan kalimat la ilaha illallah, maka hatinya pun akan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika itu sudah dikatakan wa huwa dzikr alladzi yu'maru bi mulazamatihi, dzikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang diperintahkan untuk kita mendawakan, untuk kita melazimi membaca kalimat la ilaha illallah itu. Kepada siapa? Ahlul bidayah, orang yang pertama inya hendak berjalan kepada tariqah Allah, kepada jalan untuk menuju ridha Allah. Kalimat yang paling dianjurkan diucapkan bagi dia adalah kalimat zikir la ilaha illallah. Wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan kembali juga orang yang mendapatkan nihayah, puncaknya daripada orang yang benar-benar dapat sudah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi awalnya kita berjalan la ilaha illallah, startnya la ilaha illallah, finishnya la ilaha illallah. Nah ini orang yang selamat. Ini orang yang selamat. Kayak apa supaya kita kawal tadi? Supaya kita kawal tadi. Awal mula kita la ilaha illallah, akhir kita la ilaha illallah. Nah kayak apa supaya gitu? Majar Habibullah Al-Haddad gimana? Mulazamatu dzikrillah, kalian harus mulazamah, harus terus berzikir mengucapkan la ilaha illallah tadi fi kulli halin, dalam setiap keadaan kita. Banyak ibu yang mengucap la ilaha illallah itu. Biar kita kadang dalam keadaan bertahlilan, ini menghadap undangan 3 hari, 7 hari, menyelawi 40 bahaul, hajar la ilaha illallah. Kena musibah, hajar la ilaha illallah. Kena penyakit, hajar la ilaha illallah. Maka kata Habibullah Al-Haddad, pagar ngaran mengulah pagar itu sebelum ada orang, sebelum ada musuh menyerang, ulah pagarnya dulu. Jangan singanya masuk ke rumah berdulu hanya ulah pagar, habis. Hendak kadang-kadang nyamukkan muring kayak apa? Pasangi ke lampu dulu, ya, pasangi ke lampu dulu. Atau misalkan kalau ke lampu juga apa? Pasang supilnya dulu, supil kan apa namanya itu? Autan pasang dulu, obat nyamuknya nyalain dulu.
Hajar karena kenyambungkan pagarnya diulah dulu. Jangan sampai keduluan syaitan masuk ke rumah kita. Hajar berhikmat membaca la ilaha illallah. Ini musuh yang nyata ini. Jangan keduluan orang yang kada baik yang mempengaruhi hidup kita. Hajar memasak la ilaha illallah kada kawa. Jadi pasang la ilaha illallah fi kulli hal, di setiap keadaan. Ahlul bidayah, nah itu orang yang berjalan pertama. Berjalan pertama ini dijaga dulu la ilaha illallah. Kalau ibarat kata orang yang berjalan ini, la ilaha illallah itu bensinnya. Isi bensinnya dulu, kira-kira hendak ke Banjarbaru berapa liter? 4 liter. Jangan diisi 2 liter aja kan sampai ya, bisa pun 2 liter gini aja, sisanya betul jul. Yang kena habis ini umur berapa? 60, 70, 80, 90, 100. Sisanya lihatin yang di kuburan itu. Kayu ulun di BB meninggal sudah 150 tahun. Belum kiamat aja lagi. Kita sudah masuk pada mahsyar menuju kepada surganya Allah berapa puluh ribu tahun lagi. Perjalanan kita di dunia ini sebentar. Dan setelah itu panjang perjalanan kita. Maka jangan tertipu kita lewat perjalanan kita yang sedikit ini. Jangan berhikmat menumpuk hal yang sedikit ini. Wa ba'da tasyahi wa akli tayyibat ya'kulhum ad-dudu fit turbi wa fil labidi. Kita makan yang nyaman, hidup. Cari makanan yang nyaman apa? Cari tukang makan. Cari obat-obatan buat kita tadi sehat badannya, biar segar. Minum, makan, cari yang vitamin, protein yang bagus, makan. Belamak awak, puasa aja belamak, susu diminum, makan seberataan. Besoknya bertanjak bendera hijau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengumuman dilanggar di Masjid Nangparang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah nama fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Diumumkan masuk ke dalam kubur. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Harta dibawa, istri dibawa, suami dibawa, anak dibawa, jabatan dibawa. Apa yang dibawa? Wa ba'da tasyahi wa akhlin tayyiban. Setelah makan yang nyaman, makan yang syahwat dikerjakan, ya'kul humududu fit turbi wa fil labidi. Awak kita ini ternyata kita siapkan untuk santapan cacing tanah. Bongkar kuburannya itu imbah itu adalah was. Tabalak napi tabal masuk sampai habis. Kain kafan napi bagus menukar mulai mana, mulai luar negeri. Dipakai kain kafannya tetap habis. Makanya boleh ada kisah orang babini 4. Ini kisah aja. Orang babini 4. Jadi ditanguninya garing nang laki tadi nih, garing sudah. Jadi dikiaunya bininya nang ke-4 tadi. Nang paling disayanginya, nang anu pada nang lain tadi. Nang pina cantik pada nang lain, bini nang ke-4 nang disayanginya begitu tadi. Benakon ninya lawan bininya, dik, mun aku mati kena, ika makon lah 4 pakubur lawan aku. Jadi jenang bini nang ke-4 jadi, pada nyulun hakun, nang pakubur lawan pian. Paling pian kena meninggal, paling lawas sebulan kawin pulang ulun. Jadi bini nang ke-4. Kecewa nang laki ini tadi, oh nang ini kesekalinya nang aku sayangi benar tadi, kayak ini kesekalinya. Astagfirullah. Kiau pulang bini nang ke-3. Wah, ini masih cantik juga lagi nih. Mau dikembang dek, aku meninggal hakun kau 4 berkubur. Jadi nang ke-3 ada hakun 2 ulun. Paling ulun 4 tema antarakan 3 ke rumah aja. Ada 4 lagi mantar semua dan lakinya. Tak kubur bang, ada ulun 3 ke rumah aja. Ujar bini nang ke-3 sudah kecewa itu. Takuni pulang mau bini nang ke-2. Nah, ini lawas kena diherani nang bini ke-2 nih. Takuni kembang deh hakun ka-4 kena aku nunduk kubur masuk. Ujar bini nang ke-2. Nah. Ulun sampai buka kubur gitu.
Umpat satu masjid lah, masuk ke dalamnya satu mat aja, imbah itu keluar ya pulang ulun. Ujar nang laki ulangnya nih nang kedua nang ini juga. Takuin nilon bini nang pertama, nang Tuhan tadi sudah lah. Bah itu nang kada tapi dihirani nih bini pertama nih, cuma ternyata bini pertama nih dasar setianya luar biasa tadi lah. Nah penjar bini yang pertama pun pian meninggal, pian masuk kubur, ulun aku naik umpat ke kubur lawan pian, no, tahajud nang laki bujur kan? Ulun umpat juga pun pian ridho, ulun harus ke kubur, ulun ke kubur juga. Ujar nang bini pertama, mah, jadi jangan nang laki dasar ikam juga ternyata sudah nang paling setia pada nang lain. Minta maaf ya, aku selama ini nah, kada tapi tahirani lawan ikam. Ada tapi tegaduhi lawan ikam, ternyata ikam nang bujur-bujur setia lawan aku. Kalau pian-pian mah bulun betakwa. Mun laki pian mati hampir dopat berkubur. Nah ini gambaran. Ini gambaran ada orang nang umpat berkubur tuh ada. Maka perkataan paling palsu itu yang mengatakan sehidup semati, gak ada. Hidup-hidup aja, mati masing-masing. Masya Allah. Ini gambaran istri nang keempat itu bu, nang kada hakun sama sekali, mengantarakan kita, itu duit kita, harta kita, jabatan kita ada di bawah, ada hakun. Adalah lagi orang nih. Tetap baik jadi presiden mati sudah ada paling namanya apa mantan mati sudah orangnya ada istri nang ketiga mengantarakan tiket bukan rumah harta kita mobil kita adalah orang pakai Pajero sampai ke muka kubur ditandu juga bangkat angkat nah panang dibawa la ilaha illallah la ilaha illallah bampat kan angkat yalah sampai ke muka tuh diangkat orang sekalinya berjalan seorang aja kada kawa mayan fak ternyata rumahnya yang digadal-gadalinya ternyata rumahnya hanya 2 kali 2 tuh kali gadal sudah adalah orang berumur 100 kali 100 panjangnya isian tanah hibah banyak selama hidup tanahnya. Cuma apa? Jar anak-anak baik dijual ini lah. Ada nang kuitannya sudah berkubur, ditabungkan di anak dipindahnya. Sayangnya ini bahaya. Dijual aja ini mengurangi daripada meteran ini. Jual pindah aja apa sudah dijual aja kuitannya. Artinya nang kuburan bekas kuitan tadi. Masya Allah. Nah ini jahatnya dunia. Ya. Harta kita apakah ada di bawah? Mengantarakan tikas muka rumah kita aja. Bini nang kedua mengantarakan sampai mana? Sampai muka kuburan. Siapa? Anak kita, bini kita, saudara kita, keluarga kita, kawan kita. Mengantarakan sampai mana? Sampai muka kubur aja. Adalah nang apa tempat kubur. Paling satu umat siapa? Kain kafan kita, umat satu umat aja. Tabala kita umat satu umat aja. Habis itu apa? Hancur juga. Nah, nang umpat salawasan bini pertama tadi. Umpat berkubur lawan kita siapa? Amal ibadah kita. Nih kita nang umpat berkubur lawan kita. Amalan kita baik nyaman kubur kita. Buruk amalan kita. Sakit juga kita dalam kubur, diumpat terus lawan kita. Nang kada tapi kita herani tadi. Bini pertama tadi. Sembahyang enak, turun ke masjid. Kena parai. Berzikir kena bina rajin. Kena boleh. Mengaji setahun, amun hatam Al-Qur'an. Ini amalan kita nang kada tapi kita herani nih. Ternyata apa? Nitu kena nang mengawani kita dalam kubur kita. Sampai kapan? Sampai ila liqa'illah, sampai kita bertemu lawan Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu
لا